Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMAN 1 Bakumpai tahun ajaran 2025-2026 ingin menjelaskan mengenai materi penjelajah samudra dengan mata pelajaran sejarah dengan guru pengajar Ibu Endah Nur Wahyuni SPD. Kami dari kelas 11-2 dan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya Nisa. Saya Rahmah. Saya Ilahuda. Saya Frida Amelia. Penaklukan Portugis terhadap Maluku pada 1512 sebagai awal mula sejarah kolonialisasi di Indonesia. Sebut saja Portugis yang datang ke Nusantara dengan alasan untuk menguasai rempah-rempah. Berikut beberapa latar belakang yang mendasari bangsa Eropa melakukan jelajah samudra. 1. Perang Salib. Dalam pertempuran antara kaum Muslim dan Kristen yang dikenal dengan Perang Salib, jalur perdagangan Eropa sampai Asia terputus. Perang ini juga membuat kekayaan bangsa Eropa habis sebab sudah dilokasikan untuk perang. 2. Mencari kepulauan rempah-rempah. Khalifah Utsmaniyah berhasil menguasai Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Pendudukan Turki Utsmani di Konstantinopel itu membuat bangsa Eropa sulit mendapatkan akses berdagang ke Asia sebab selama ini Konstantinopel merupakan pintu masuk utama. 3. Perkembangan sains dan teknologi. Setelah kalah di Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa justru berkembang dengan pesat. Bangsa Eropa juga menyadari kekurangannya dalam hal ilmu pengetahuan serta teknologi. Di masa ini muncul teori heliocentrisme oleh Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei yang membuktikan bumi itu bulat. Dari sini bangsa Eropa memahami kalau pengetahuannya tentang dunia sangat sempit. Ini sekaligus mendasari keinginan menjelajah dan mencari tahu tentang alam semesta. 4. Semangat 3G. Semangat atau semboyan 3G yang kali pertama dicetuskan oleh Paus Alexander 6 dari Vatikan. Arti dari semboyan ini adalah gold, yaitu keinginan mendapatkan kekayaan, glory yang artinya memburu kejayaan, serta gospel yang artinya misi penyebaran ajaran Nasrani. Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Latar belakang perjanjian Tordesillas. Pada abad ke-15, Spanyol dan Portugal adalah dua negara Eropa yang paling aktif melakukan penjelajahan samudra. Mereka bersaing untuk menguasai wilayah baru di Asia, Afrika, dan Amerika. Untuk menghindari konflik, Paus Alexander VI memediasi perjanjian antara keduanya. 2. Perjanjian Saragossa 1529. Latar belakang Perjanjian Saragossa. Setelah Perjanjian Tordesillas, persaingan tetap terjadi terutama dalam memperebutkan wilayah di Asia, khususnya Kepulauan Maluku. Rempah-rempah Spanyol dan Portugal sama-sama mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada awal abad ke-16 sebagai bagian dari penjelajahan samudra untuk mencari jalur laut langsung menuju sumber rempah-rempah di Asia. Dan kedatangan bangsa Portugis di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1511 Masehi. Sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Kedatangan Portugis disambut baik oleh Kesultanan Ternate karena mereka menawarkan bantuan militer dalam menghadapi musuh terusan Tidore. Sebagai imbalannya, Portugis diizinkan membangun benteng dan ikut serta dalam perdagangan rempah. Namun, hubungan ini kemudian memburuk karena sikap arogan Portugis, campur tangan dalam urusan kerajaan, serta ambisi mereka menguasai perdagangan dan menyebarkan agama Katolik. Tujuan mereka ialah untuk mencari lokasi penghasil rempah-rempah monopoli perdagangan rempah di Nusantara dan menyebarkan agamanya. Tujuan ini biasa terangkum dalam semboyan 3G, yakni gold, mencari kekayaan, glory, mencari kekayaan dan kekuasaan, dan gospel, menyebarkan agama. Akhir dari sejarah kedatangan Portugis di Indonesia terjadi ketika kekuasaan mereka mulai melemah akibat perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal dan masuknya bangsa Eropa.